Sebetulnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita begitu banyak, tetapi kenapa nggak sampai ke kita? Yang ada di dalam pikiran kita itu sesuatu yang positif. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak baik, yang tidak positif. Kenapa? Karena apa yang kita pancarkan itu akan menentukan nasib diri kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Pak Farid Auladi, tentunya narasumber kita. Alhamdulillah kita bisa sharing bersama lagi di Sabtu pagi, dan juga tentunya Bapak Ibu tadi ada Pak Hari, ya, Bu Enda, Bu Hilyana, Bunda Reni juga sudah standby tadi ya. Masih siap-siap Bunda Reni sudah siap duluan nih. Bunda Vivi, kemudian juga ada siapa nih, Bu Zuraida, Pak Jusnan juga tadi sudah standby dari pagi, dan Pak Razambir. Alhamdulillah. Juga tentunya Bapak Ibu semua ya yang sudah hadir di pagi hari ini, luar biasa sekali. Setelah 2 pekan ya lamanya kita menikmati waktu liburan ya, banyak hari libur di bulan Juli ini, tapi alhamdulillah kita sekarang bisa melanjutkan kembali untuk masuk di majelis ilmu dalam spiritual journey, dan alhamdulillah insya Allah hari ini
kita akan masuk ke dalam tema magnet rezeki nih, karena juga awal Juli kemarin ya kami baru mengadakan seminar hybrid magnet rezeki. Mungkin tadi sudah saya share ya cuplikan keseruan acara di awal Juli kemarin. Dan ini juga salah satunya kita yuk mulai belajar lagi. Sebenarnya sudah ada Bapak Ibu kalau yang mau langsung belajar melahap videonya sudah ada ya di YouTube Pradita Channel itu sesi ke-14 sampai 49 kalau nggak salah ya, sudah banyak sebenarnya. Nah, kemarin kita kembali ke topik-topik umum karena sudah habis materinya. Tapi insya Allah sini kita kupas lagi, ya kita gali lagi terkait dengan ilmu magnet rezeki, mungkin dari sudut pandang Pak Farid lagi yang mungkin kadang ada hal-hal yang sederhana ya, tapi bisa membantu kita semua untuk memaknai setiap kejadian yang hadir dalam hidup kita. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua dirahmati Allah, ini mohon izin Bapak Ibu ya, nanti kalau ada yang mau unmute ya, di fleksibel saja, mute dan unmute supaya suara-suara, biasanya suara back sound ya, yang masuk nggak terasa gitu ya. Baik, kita mulai kalau begitu Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih, ini Bapak Ibu semua sudah hadir di pagi hari ini dalam acara rutin Sabtu pagi kita yaitu Spiritual Journey, dan tentunya bahagia sekali nih rasanya jumpa lagi setelah 2 pekan karena memang istiqomah itu penting ya, baru 2 pekan libur aja gitu ya, rasanya itu kayak memulai laginya tuh benar-benar mengingat-ingat apa nih yang harus dipersiapkan. Jadi memang istiqomah itu menjadi hal yang sangat baik jika kita bisa terus melakukannya, terlebih di kajian-kajian ilmu seperti ini adalah juga kalau di Magnet Rezeki kita menyebutnya tempat-tempat gua keajaiban ya, saat-saat di mana kita semakin mendekat kepada Allah, dan insya Allah dalam setiap majelis ilmu meskipun kita lakukan secara online ya, ini juga ada kita dibersamai para malaikat yang turut mengaminkan doa-doa kita. Makanya di acara kita ya bersama tentunya narasumber kita Pak Farid Auladi, beliau juga sertifikat trainer magnet rezeki yang masih aktif saat ini bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Di sini kita selalu membuka dan menutupnya dengan doa. Jadi di sini sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu tidak memanfaatkan waktu kita untuk berdoa bersama. Dan Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung di kajian kami, welcome, selamat datang, selamat bergabung, salam kenal. Saya dengan Anggi Pradita, inisiator dari Pradita Channel. Di sini wadah untuk berbagi sebenarnya, berbagi kajian dan juga wadah praktek saya Bapak Ibu ya, karena justru di saat pandemi ya yang tadi saya tidak suka tampil dan tidak bersinggungan dengan dunia tampil gitu, dunia event, tapi karena ada pandemi kita dipaksa untuk online. Dan akhirnya saya alih profesi itu ya, alih profesi menjadi seorang host ya, organizer, dan di sini adalah wadah saya untuk praktek, dan alhamdulillah ternyata menyenangkan bisa sharing berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan di awal sesi nanti kita wah, ini ada Pak Redmi yang sambil nyetrika, luar biasa Bapak Redmi, semangat Pak nyetrikanya ya. Kemudian di sini kita di awal nanti ada Pak Farid yang membahas pertanyaan yang masuk maupun testimoni yang masuk selama dari kajian yang terakhir ya, selama 2 pekan terakhir. Dan nanti Bapak Ibu silakan apabila ada pertanyaan langsung tuliskan saja di kolom chat, ada testimoni, ada sharing ya, atau boleh WA ke saya di 0812 1139 1230. Dan kajian kita ini juga selain live di Zoom meeting ya, ini juga live di live streaming di Facebook Pradita Channel ya. Jadi silakan kalau misalnya ada kendala di Zoom boleh langsung ke Facebook Pradita Channel. Sedangkan rekaman-rekamannya untuk memudahkan mencari satu persatu gitu ya, ini ada di YouTube Pradita Channel. Baik, ya Pak Farid, di sini alhamdulillah teman-teman sudah luar biasa sih, ada tambah lagi Bu Eni ya yang juga sudah on kamera. Ini Pak Redmi saya penasaran ya, luar biasa ya nyetrikanya sambil mendengarkan kajian. Mungkin ibu-ibu yang lain juga ya sambil masak ya di belakang layar, tidak apa karena ini Sabtu pagi tentunya biasanya masih kalau untuk ibu-ibu ya masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Maka Pak Farid kalau gitu kita siap mulai ya Pak ya untuk kajian pagi hari ini. Nanti Pak Farid akan mengawalnya dengan doa. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik,
Terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang tidak berbilang, kebahagiaan, kenyamanan, kelimpahan terhadap segala hal yang kita miliki pada saat ini. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan yang terbuka, jalan yang begitu lapang, jalan yang sangat jelas bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita mengarungi kehidupan ini. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berharap, memohon kepada Allah, semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usianya dan mudahkan segala urusan mereka, ya Allah. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, barangkali di antara kita pada saat ini ada yang diberikan kenikmatan dalam berbagai bentuk, ya. Ada yang belum sehat, ada yang tidak sehat, barangkali karena hujan yang lebat semalam itu, ada beberapa teman barangkali atau saudara atau famili atau kita juga, ya, yang pada saat ini mendapatkan keberkahan air yang melimpah. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mencabut segala cobaan tersebut. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit, ya Allah. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Hilangkanlah musibah mereka, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhan segala penyakit dan segala musibah yang menimpa mereka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke materi bahasan kita di pagi hari ini ada beberapa pertanyaan dan testimoni yang muncul dari pertemuan kita tanggal 25 Juni dan sebelumnya.
Yang pertama meminta dinonimkan. Assalamualaikum Mbak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah hampir 7 bulan kurang lebih menjalani jurus-jurus magnet rezeki. Saya juga menjalankan sholat tepat waktu dan sholat sunnahnya seperti rawatib, duha, sholat hajat dan sebagainya. Ternyata yang Mbak Andi katakan itu benar adanya. Jika kita sholat tepat waktu, maka Allah akan menolong kita juga tepat pada waktunya. Bahkan jika kita di awal waktu, maka Allah akan menolong kita sebelum kita memintanya. Jadi waktu itu, beberapa minggu yang lalu saya membatin ya, setelah sholat duhur, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat nonton bioskop. Allahu Akbar. Biar nyenengin si kakak yang pingin banget nonton di bioskop. Jam 3 sore tiba-tiba suami call. Dia bilang ada yang ngisi saldo MTX ya. Di nomor beliau senilai 300.000 Mbak Agi. Masya Allah. Ya Allah, dengan kita lebih dekat dengan Allah, ternyata benar memang Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Masya Allah, Allah pasti menunaikan janjinya. Dan Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, keajaiban seperti ini banyak banget ya. Banyak banget hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tampaknya tidak material, tampaknya sesuatu yang enteng-enteng aja, tetapi sebetulnya kalau kita ingin belajar tentang kekuasaan Allah, yuk belajar dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu seperti ini. Allah itu maha baik, Allah itu maha menunaikan janjinya, Allah itu maha memberi, Allah maha menjanjikan dan pasti menunaikan janjinya. Ayo, siapa yang masih belum yakin dengan kekuasaan Allah, ngacung gitu kan? Mari kita belajar sama-sama. Kemudian yang kedua ini juga diminta dinonimkan saja, sharing saja ya, dan sampaikan sebagai nonim bagaimana menetapkan hati dan meyakinkan bahwa keputusan dan takdir Allah ini yang terbaik buat kita sebagai hambanya. Bahwa ini tempat untuk mendapatkan rezeki yang terbaik. Saya baru saja dipindahkan dari tempat dan jabatan yang sebelumnya cukup berkuasa dan berpengaruh, menjadi sebaliknya pada saat ini ya. Yang tadinya tempatnya itu tempat yang bahasanya barangkali kalau bahasa kita tempat basah gitu ya. Nah sekarang justru sebaliknya, tempat yang tidak basah, tempat kering. Saya berusaha meyakinkan bahwa ini mungkin jalan yang terbaik buat saya yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beliau masih mengatakan mungkin jalan yang terbaik gitu kan. Padahal yuk yakinkan di dalam diri kita, hati kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu bukan cuma mungkin, pasti ya, pasti jalan yang terbaik untuk kita. Lalu bagaimana cara meneguhkan hati, cara menetapkan hati supaya kita yakin bahwa itu memang yang terbaik? Gampang. Gampang banget itu, gampang banget. Pertanyaannya sederhana, jawaban ini saya balik dengan jawaban bertanya. Siapa yang punya hati? Kan gitu, pasti Allah yang punya hati. Siapa yang memberikan, yang bisa memberikan ketenangan kepada hati kita? Allah yang beri ketenangan. Siapa yang mampu membolak-balikan hati manusia? Ya Allah yang mampu membolak-balikan hati kita. Ya sudah, kalau gitu apa? Minta saja kepada Allah. Minta saja kepada Allah supaya Allah memberikan ketenangan, keyakinan di dalam hati kita, memberikan satu ketetapan ya, bahwa pasti yang kau berikan kepada hamba-Mu ini sesuatu yang baik. Ya ada satu doa, baca rutin saja ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba-Mu ini hanya dalam agama-Mu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sederhana. Sederhana, sangat sederhana, mudah, sangat mudah. Kadang tidak terlihat mudah, kadang tidak terlihat sederhana. Kenapa? Karena barangkali kita selama ini belum mampu, belum mencoba untuk melakukan itu. Kembalikan saja kepada Allah. Siapa yang punya hati? Jawabannya Allah. Siapa yang bisa memberikan ketenangan untuk hati kita? Jawabannya Allah. Siapa yang mampu membolak-balikan hati kita? Jawabannya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami di dalam agama-Mu. Lalu, kalau mau lebih nampol lagi, lebih jos lagi misalnya, ada nggak amalan-amalan yang bisa kita lakukan? Banyak.
Satu, ini sesuatu yang amalan ini biasanya saya berikan kepada siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan batin, ya, ketenteraman hati. Satu, lakukan sholat wajib di awal waktu. Nggak ada tawar-menawar. Ya. Lakukan sholat sunat taubat. Lakukan sholat tahajud. Lakukan sholat hajat. Lakukan sholat duha. Lakukan sholat rawatib. Lakukan secara rutin dan disiplin melakukan itu. Saya katakan tidak ada tawar menawar. Coba dulu, ya, coba dulu lakukan ini. Mungkin di awal tidak mudah. Mungkin di awal untuk bangunnya saja itu sangat tidak mudah. Tetapi kalau kita sudah lakukan, ya, kemudian kita sudah jalankan, ini menjadi sesuatu yang kayak makan, kayak minum. Ya, pas lapar pingin makan, pas haus pingin minum. Nanti rasakan ada sesuatu yang tidak lengkap, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang rasanya nggak sempurna kalau belum melakukan sholat yang tadi, seperti itu. Selesai sholat, selipkan satu doa. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu ya Allah, karena itu pasti merupakan yang terbaik bagi hambamu. Selipkan doa itu, selain doa-doa yang biasa Bapak Ibu bacakan, ya. Sekali lagi saya katakan, doanya demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu, dengan segala keputusanmu ya Allah, karena itu pasti yang terbaik bagi hambamu. Lakukan saja. Ya, lakukan berulang-ulang. Atau kalau mau pakai cara riyadhah 40 hari, lakukan 40 hari tanpa terputus. Jika terputus, ulangi lagi dari awal. Nah, ini sesuatu yang sangat mudah sebetulnya, ya, sangat mudah. Berikutnya dari Rifa Adi Chandra, ini Bapak atau Mas atau Akang, ya. Ini terkait dengan materi kita di minggu lalu. Terkait dengan duduk diam duit datang, bahkan selalu berbuat maksiat tetapi rezekinya selalu berlimpah gitu. Nah, ini ada ilmunya dan ini yang disebut sebagai istidraj. Secara bahasa istidraj itu artinya naik dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Adapun istidraj ini juga bisa bermakna sebagai hukuman yang diberikan oleh Allah, ya. Kita ambil satu, salamana summa dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nauzubillahi min zalik. Banyak kejadian, banyak kenyataan mereka yang barangkali bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan dosa, tapi secara materi itu luar biasa banyaknya. Apakah itu merupakan satu yang apa ya istilahnya itu, kebaikan atau bukan? Nah, ini adalah istidraj istilahnya. Silahkan kita mau milih yang mana gitu kan. Jadi ketika manusia melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tapi lihat ujungnya, ya. Lihat ujungnya, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Nauzubillahi min zalik. Bagaimana ciri istidraj? Satu, kekayaannya melimpah tetapi tidak mau beribadah. Ciri yang kedua, semakin kaya semakin tidak mau berbagi, ya. Melakukan maksiat tapi tetap saja hatinya merasa tenang. Selalu sehat padahal jarang melakukan ibadah. Ini adalah 4 ciri-ciri istidraj, ya. Terakhir dari Ibu Anna Winarti, Assalamualaikum Pak Farid dan Bunda Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 minggu yang lalu diketawain oleh teman-teman di kantor karena saya sedang LOP, Law of Projection, 7 miliar per bulan. Artinya LOP ingin mendapatkan penghasilan 7 miliar per bulan.
Kemudian teman-temannya mengatakan yang pasti-pasti aja lah, jangan ketinggian mimpinya, ntar jadi gila. Ya. Dan mereka juga nggak percaya dengan duduk diam uang itu datang. Masya Allah. Ya nggak masalah. Tidak masalah jika ada yang belum percaya dan belum yakin dengan ilmu ini. Ya, yang paling penting itu adalah keyakinan kita tetap kuat dengan kemahakuasaan Allah. Ada orang yang tidak percaya, ya nggak apa-apa. Ada orang yang tidak yakin, ya nggak apa-apa juga. Yang penting keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah tidak tergoyahkan. Ya. Dan ilmu ini berbicara tentang matematika Allah, bukan matematika manusia. Dan ini memerlukan tingkat keyakinan yang sangat tinggi dari kita masing-masing. Yuk belajar pelan-pelan. Yuk belajar dari hal-hal yang sederhana. Atau Mbak Ana, coba aja ajak temannya itu untuk ikut acara kita, gitu ya. Kita belajar sama-sama. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sementara itu dulu Mbak Anggi sebagai pembuka, silahkan seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas sharingnya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya dan juga tadi sharing testimoni. Jadi benar sekali bahwa rezeki itu tidak selalu hanya dilihat dari materi yang besar-besar ya. Hal-hal sederhana bisa membawa kita kebahagiaan karena kekayaan sebenarnya adalah kekayaan hati. Pada saat kita bisa selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, pada saat kita bisa selalu tenang menghadapi segala hal, itu juga suatu bentuk rezeki yang luar biasa. Kemarin juga ada cerita ya dari alumni THMR ya, Bunda, salah satu Bunda gitu ya, yang biasanya menghadapi anak di pesantren gitu ya, biasanya emosi, ikut tambah emosi gitu ya, apalagi kalau dijenguk yang ada minta pulang, rengek-rengek gitu ya. Pokoknya berekspresi yang luar biasa kalau bahasa DK-nya gitu ya, itu biasanya selalu akhirnya memancing emosi, tapi justru setelah dari THMR sudah tahu ilmunya ya, sudah bisa lebih tenang ya menghadapinya, malah diajak bercanda anaknya, akhirnya anaknya ikutan bercanda, ikutan ketawa-ketawa sama-sama dan happy bersama ya. Jadi ternyata pada saat kita ubah pola kita, ubah cara kita dengan cara-cara yang tadi ya, setelah tahu jurusnya itu hidup jadi lebih tenang, lebih damai, lebih menyenangkan, alhamdulillah ya. Nah, di kajian hari ini insya Allah kita akan membahas tema terkait dengan rezekimu berkah atau musibah. Ini kaitannya kalau di ilmu magnet rezeki adalah perisai rezeki ya. Jadi Pak Farid akan insya Allah beberapa minggu ke depan di Spiritual Journey ini kita akan mulai mengkaji satu persatu jurus di audio magnet rezeki. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau kita sama-sama belajar lebih dalam lagi, melihat dari sudut pandang yang berbeda terkait dengan ilmu magnet rezeki. Kita setiap satu pagi sama-sama duduk di majelis ilmu, dapat manfaatnya, dapat berkahnya juga ya insya Allah, dan juga dapat lebih membahagiakan kembali orang-orang di sekitar kita ya, karena kita insya Allah selalu menjadi pribadi yang diperbaiki terus dan menjadi pribadi yang disayang Allah. Nah, Pak Farid sudah kembali, kalau gitu kita akan masuk ya ke kajian terkait dengan hari ini. Nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, kita mohon izin tidak membuka pertanyaan langsung live tanya jawab ya, karena waktunya terbatas dan supaya materinya full, Pak Farid bisa memberikannya secara penuh gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu apabila pertanyaan langsung saya tuliskan di kolom chat, baik di chat Zoom maupun di Facebook, ataupun di sini boleh juga WA ke saya di 0812-1139-1230. Dan di sini alhamdulillah ya di Facebook juga terima kasih sudah bergabung hampir 50 orang ya di sini. Mohon izin belum disapa satu-satu tadi ya, ada Bu Karniati, Bu Novita, Bu Wahyu, Bu Haryati ya, Pak Muhtadin, Mbak Yuki, Bu Usri, Bu Entin ya, Bunda Ririn, Bu Yuningsi, Bunda Alfi, Pak. Dan masih banyak lagi ya, Bunda Nari juga dari Taiwan selalu rajin membersamai, alhamdulillah. Mohon izin yang belum bisa saya bacakan ya, dan di Zoom meeting alhamdulillah juga sudah hampir 130 orang. Terima kasih. Baik, Pak Farid, kalau gitu yuk kita bahas lebih dalam terkait dengan materi hari ini yang akan sangat menarik, yaitu rezekimu berkah atau musibah. Pak Farid, mohon izin Bapak Ibu juga ya, ini tadi Pak Farid suaranya agak putus-putus, benar ya? Di saya apa di Pak Farid nih ya, yang sinyalnya agak... Pak Farid sepertinya tampilan oke, sudah masuk tampilan videonya.
Iya, tadi sepertinya agak putus-putus, Pak Farid. Sepertinya ada kendala sinyal ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu ya sinyal lancar sampai dengan akhir ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu. Sekarang bagus sinyalnya? Bagus. Gambarnya bagus. Gambarnya kurang. Bagus ya. Bagus, Pak Farid. Ya, nggak apa-apa. Siap. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita bahas materi yang hari ini, rezekimu berkah atau musibah. Jadi ya. Allah itu dua. Ini bagaimana sekarang Mbak Adi? Oh iya, Suaranya Pak bagus? Farid, tadi putus ya. Sepertinya mungkin sinyalnya lagi kurang kuat ya Pak, apalagi ini share screen ya. Iya. Sekarang gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup bagus? Bagus, Pak. Bagus ya? Oke. Ya. Baik. Indramayu bagus, Indramayu. Indramayu bagus. Alhamdulillah. Sekarang bagus ya. Kita doakan sama-sama ya. Kita mohon Amin. Yuk kita baca Al-Fatihah sekali lagi supaya apa yang kita lakukan diberikan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Bapak Ibu. Di pertemuan kita minggu lalu kita tahu bahwa Allah itu menurunkan rezeki kepada kita seperti air hujan yang sangat lebat. Kalau rezeki kita itu seperti hujan yang sangat lebat, pasti akan ada orang yang basah kuyup. Pasti akan ada orang yang kaya raya, gitu. Luar biasa, sangat luar biasa, gitu kan. Nah, tetapi ada juga yang hanya kecipratan, ada juga yang basahnya itu nggak basah kuyup tapi basah sedikit saja. Itulah mereka yang barangkali secara rezekinya itu ya sedang-sedang saja. Nah, sedang-sedang saja. Lalu kenapa? Ya kenapa ada orang yang kaya raya, ada orang yang basah kuyup, tetapi juga ada orang yang sedang-sedang saja. Basahnya nggak basah-basah banget gitu. Seperti kecipratan. Kita tahu bahwa karena adanya satu perisai, ada payung, ada jas hujan, ada penghalang antara air hujan yang jatuh dari langit, kemudian itu menutupi tubuh kita. Demikian juga dengan rezeki. Rezeki itu Allah berikan seperti hujan lebat, tetapi kenapa ada yang kebagiannya banyak, ada yang kebagiannya sedikit? Karena ternyata itu ada perisai yang menghalangi rezeki yang datang kepada diri kita masing-masing. Apa itu perisainya? Gitu ya. Apa itu perisainya? Kita tahu. Perisainya adalah dosa. Ya, dosanya itu apa? Macam-macam, banyak. Kalau kita mau bahas satu persatu, dosanya ngeri. Kita ngerinya kenapa? Ternyata kehidupan kita itu setiap hari itu kita tidak dosa yang kecil. Terutama dosa-dosa yang tanpa kita sadari sebetulnya itu kita lakukan. Dan dosa itulah yang nanti akan menjadi perisai datangnya rezeki kepada diri kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita kupas sederhana saja. Apa saja dosa yang menjadi perisai rezeki kita? Nanti kita kupas salah satu yang akan kita kupas pada pertemuan di pagi hari ini ya. Kita sepakati sama-sama bahwa rezeki itu bentuknya banyak. Ada dalam bentuk harta, dalam bentuk materi, dalam bentuk kebahagiaan, bentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dalam bentuk anak yang soleh dan solehah, dalam bentuk kenyamanan hati, kebahagiaan, kenikmatan, macam-macam seperti itu. Ya, macam-macam seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah harta atau materi. Tapi yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini tentang harta saja. Kita bahas tentang harta, tentang materi ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah.
kalau kita berbicara tentang materi, ini yang akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya katakan menarik kenapa? Jangan-jangan materi atau harta yang kita dapatkan pada saat ini, jangan-jangan materi atau harta yang kita miliki pada saat ini justru malah menjadi perisai bagi rezeki dalam bentuk lainnya. Jangan-jangan harta kita itu adalah salah satu bentuk perisai untuk rezeki lainnya. Misalnya, kita kaya raya, tapi nggak pernah merasa bahagia. Misalnya kita kaya raya, tapi hati kita tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa tentram, tidak pernah merasa nyaman. Misalnya kita kaya raya, materi berlebihan, tetapi tidak pernah sehat, badan kita nggak sehat. Jangan-jangan harta kita, materi kita itu justru menjadi salah satu perisai rezeki kita. Kita kaya raya, materinya banyak, rumah mewah, mobil mewah, rumah megah gitu kan. Sawahnya melimpah ruah kalau orang di minggu ini ayahnya masuk rumah sakit, minggu depan ibunya masuk rumah sakit, minggu ketiga anaknya gantian terus tiap bulan seperti itu. Jangan-jangan justru materi atau harta yang kita miliki itu menjadi salah satu perisai rezeki yang lainnya, ya, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini kaya raya, kita ini hartanya melimpah gitu, tetapi anak-anaknya nggak ada yang benar. Gitu. Anak-anaknya nggak ada yang benar. Jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, mari kita lihat contoh-contoh fakta di lapangan, fakta dalam kehidupan kita itu banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Kita bisa melihat. Lalu, kenapa kok harta kita, materi kita, rezeki kita? Perisai rezeki dalam bentuk yang lain ya. Tadi saya katakan kita kaya raya, hartanya melimpah, tetapi tidak pernah merasa bahagia. Kita kaya raya, gitu kan, hartanya melimpah, tetapi kita tidak pernah sehat. Kaya raya, hartanya melimpah, tetapi anak-anaknya nggak ada yang benar. Barangkali seperti itu. Nah, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimahumullah, kalau kita berbicara tentang harta, berbicara tentang materi, bahasa sederhananya berbicara tentang rezeki, katakanlah begitu. Dibagi dua, ya. Rezeki dalam bentuk materi itu dibagi dua kategori, yaitu rezeki yang halal dan rezeki yang haram. Rezeki yang halal dan rezeki yang tidak halal. Ya, yang haram itu juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, haram karena zatnya, haram karena wujudnya, haram karena barangnya. Kita tahu misalnya ada daging babi, ada anjing, ada miras, ada narkoba, macam-macam seperti itu. Itu haram karena zatnya, sudah jelas haramnya. Dan kita wajib untuk menjauhi barang-barang haram yang seperti ini. Ini kelihatan, ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ya, ada juga rezeki atau harta atau materi yang haram karena cara mendapatkannya. Wujudnya itu halal, nasi, beras, pakaian, kendaraan, rumah, itu halal. Ya. Uang yang kita dapatkan, itu uangnya itu halal. Tetapi haram karena cara mendapatkannya. Tetapi semua barang yang halal itu bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya yang memang kita peroleh secara haram. Ya. Materinya halal, tetapi diperoleh dengan cara-cara misalnya mencuri, merampok, atau kemudian menjadi PSK, menjadi seorang koruptor dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan harta yang haram itu ada dua. Haram karena wujudnya, haram karena zatnya, haram karena barangnya. Yang kedua, haram karena cara mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang barang yang haram, tentang harta yang haram, gitu kan, ada yang mudah identifikasi haramnya itu. Sangat mudah untuk menghindari rezeki yang haram karena zatnya. Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Gampang.
Karena itu barang yang terlihat. Ini jualan daging babi. Itu anjing ada wujudnya. Itu minuman keras ada bentuknya, ada barangnya. Itu narkoba ada juga wujudnya, ada barangnya. Mudah mengidentifikasi haram zatnya. Banyak orang tahu. Bahkan ada rambu-rambu misalnya. Ini makanan mengandung unsur B2. Ada tulisan di restoran atau di warung tidak halal untuk muslim. Ada yang seperti itu ya. Mengandung unsur haram, mengandung unsur babi. Sangat mudah mengidentifikasi materi yang memang secara zatnya itu sudah. Tetapi sangat tidak mudah untuk menghindari rezeki yang haram karena cara mendapatkannya. Ini kan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita disodorin daging babi, daging anjing, narkoba, minuman keras, gampang menolaknya. Gampang menolaknya. Kenapa? Karena kita tahu semua sama-sama paham bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Tetapi kalau kita mencoba untuk melihat barang ini kita peroleh dengan halal atau haram, ini yang tidak mudah untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin rahimakumullah, kenapa kita tidak mudah mengidentifikasi? Karena godaan duniawi yang sangat luar biasa. Godaannya luar biasa. Godaan dalam bentuk apa? Melihat tetangga, melihat saudara, melihat kolega, melihat rekan-rekan kita yang memiliki segalanya, sementara kita tidak punya apa-apa. Godaan. Tetangga sebelah baru beli mobil baru, tetangga sebelah baru bikin rumah baru, tetangga sebelah baru beli kulkas baru, tetangga sebelah emas-emasnya bererot, berentet di tangannya, di badannya. Kita merasa apa? Merasa belum memiliki apa-apa. Itu godaan. Yang kedua, kenapa kita tidak mudah mengidentifikasi barang-barang yang haram karena cara mendapatkannya? Karena ada satu keinginan di dalam diri kita yang tidak ada batasnya. Ya, dulu kita barangkali bisa beli sepeda, alhamdulillah buat kerja, lalu kepingin beli motor, kebeli motor, lalu pingin kebeli mobil, beli mobil. Mobil pun atau motor pun dimulai dari yang paling murah sampai paling mahal. Mentok di motor kita naik menjadi mobil. Mobil pun yang paling murah sampai yang paling mahal. Rumah pun juga demikian. Dari kita kos-kosan, kalau naik ke kontrakan, dari kontrakan pingin beli rumah sederhana, sudah punya rumah sederhana, pingin naik ke klaster menengah. Setelah klaster menengah, pingin naik ke golongan perumahan yang elit, dan seterusnya. Tidak pernah ada batasnya. Inilah yang menjadi persoalan untuk diri kita. Lalu, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, penghormatan sosial. Ini juga menjadi satu tantangan untuk kita. Tantangan untuk diri kita. Di mana orang kaya selalu ditempatkan pada posisi atau kasta yang tinggi. Tanpa kita pernah mencoba melihat sejarahnya. Asal dari mana mereka memiliki kekayaan itu. Ini fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak mudah mengidentifikasi haramnya satu barang gara-gara cara kita mendapatkan. Karena apa? Karena penghormatan sosial. Di mana-mana namanya orang kaya itu pasti ditempatkan, pasti dihormati, ditempatkan pada posisi atau kasta yang lebih tinggi. Tanpa kita mencoba bertanya, tanpa kita mencoba untuk melihat dari mana sebetulnya orang itu mendapatkan kekayaan. Sabodo amat, sabodo teing, gitu kan. Yang penting kita dapat kecipratannya dari kekayaan tersebut. Itu yang terjadi. Ada lagi, sebetulnya ini yang paling kuat. Yang paling kuat, kurang kuatnya iman di dalam diri kita. Punya peluang, punya kesempatan, punya posisi tinggi, punya power, punya kemampuan mengambil keputusan, di situ biasanya kita akan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak memiliki keimanan yang begitu kuat.
manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sama-sama tahu, kita sama-sama paham, mafhum. Kalau kita ngurus sesuatu kepada berbagai instansi, terutama instansi pemerintah, itu ada jalur resmi, ada jalur cepat. Mau pilih yang mana? Jalur resmi biayanya sekian, jalur cepat tentu biayanya tidak akan sama. Hadirin kakak adik rahimakumullah, baru saja sekitar 2 minggu lalu ada 7 orang kepala sekolah di Tangerang diadukan ke Bareskrim terkait proses penerimaan siswa baru. Subhanallah, astagfirullah. Kita sama-sama tahu lah. Ini kan bulannya bulan-bulan pendaftaran sekolah, bulan pendaftaran masuk ke sekolah ke level yang lebih tinggi. Allahu Akbar. Kita lihat apa yang terjadi. Sama-sama tahu, sama-sama mafhum. Dari titik-titik inilah kita mengatakan bahwa kita tidak mudah mengidentifikasi haram atau halal sih barang yang kita dapatkan itu. Kalau kita keimanannya tidak begitu kuat, lalu kita punya power, lalu kita punya kekuasaan untuk mengambil keputusan, dibikin samar aturan-aturannya. Semakin samar atau semakin dibuat samarnya aturan-aturan yang ada, maka itu akan memudahkan untuk mendapatkan harta yang tidak halal. Disamarkan dengan bahasa-bahasa yang tidak mengesankan bahwa itu sesuatu yang ada unsur dosanya. Ada uang terima kasih, ada uang rokok, ada uang ucapan syukur atas hasil mereka yang mengambil keputusan. Kepada mereka yang mengambil keputusan, ya. Ada uang lelah bagi siapa? Barangkali bagi mereka yang bisa membantu kita untuk mempercepat proses yang seharusnya melalui jalur resmi. Banyak yang terjadi seperti itu, banyak fakta yang ada di lapangan dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah bagi kita untuk mengatakan, untuk memastikan, untuk bisa memutuskan halal atau tidak harta yang kita miliki. Karena dibuat samar, dibuat semakin samar semakin bagus. Semakin tidak jelas semakin bagus. Semakin samar semakin tidak jelas, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan harta yang tidak halal tadi. Bapak, Ibu, hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu bagaimana Pak untuk membedakan? Bagaimana untuk memastikan bahwa harta yang kita dapatkan itu halal atau tidak? Karena kalau kita bicara barang yang haram karena zatnya, barang yang haram karena bendanya, itu memang sangat mudah kelihatan. Babi, anjing, narkoba, miras, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara barang haram karena caranya, proses mendapatkannya, nah ini menjadi tantangan sendiri. Karena tidak mudahnya untuk membedakan barang halal dan haram dari prosesnya, lalu apa yang bisa dilakukan supaya kita bisa terhindar dari sesuatu yang haram? Ini kan pertanyaan yang sering muncul. Gimana Pak untuk membedakan itu? Zaman sekarang bahkan bagi mereka yang hopeless, bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang tidak punya keyakinan bahwa rezeki Allah yang ngatur, ada pepatah mengatakan mereka punya satu idiom atau bahasanya, satu motivasi, satu kata-kata lah. Pak, jangankan nyari yang halal, nyari yang haram saja ini gak gampang. Nyari yang haram saja gak mudah, apalagi nyari yang halal. Subhanallah, astagfirullah, itulah kalimat yang muncul dari seseorang yang tidak punya keyakinan bahwa Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, lalu sekarang bagaimana caranya untuk membedakan bahwa harta yang kita dapatkan itu halal atau tidak halal? Satu-satunya cara adalah melihat akibat atau efek dari harta yang kita miliki. Prosesnya barangkali kita samar, prosesnya barangkali kita masih belum punya satu keyakinan, belum punya satu kesadaran penuh halal atau tidak halal, tetapi mari kita lihat dari efek dari harta, dari materi yang kita miliki. Jika prosesnya baik, jika prosesnya halal, jika prosesnya thayyib, bersih,
maka harta itu pasti menjadi berkah bagi diri kita. Tetapi sebaliknya, jika prosesnya tidak baik, jika prosesnya haram, maka pasti akan menjadi musibah untuk diri kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Banyak sekali tanda-tanda yang muncul dalam kehidupan kita, yang muncul dalam diri kita, yang mengindikasikan bahwa sebetulnya harta yang kita miliki itu harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram. Satu, kalau doa kita tidak dikabulkan, itu adalah salah satu tanda bahwa harta yang kita miliki kita peroleh dari cara yang haram. Doa kita tidak dikabulkan. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, maka akan aku kabulkan. Tetapi seringkali kita berdoa, seringkali kita memohon kepada Allah, seringkali kita meminta kepada Allah, tetapi Allah tidak kabulkan. Allah tidak wujudkan. Yang salah siapa? Katanya, ud'uni astajib lakum, ya Allah katanya engkau maha mengabulkan doa. Maha mengabulkan permintaan kami sebagai hambanya. Tetapi kenapa tidak engkau kabulkan? Jangan-jangan engkau membohongi kami. Jangan-jangan engkau tidak menunaikan janji yang engkau sampaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan karena itu. Bukan Allah tidak mau mengabulkan. Tetapi karena dosa kita, barangkali salah satu bentuk dosa kita itu adalah harta kita peroleh dari cara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, walaupun barangkali kita sering menganggapnya sesuatu yang enteng, yang ringan, gitu ya. Kenapa doa saya tidak dikabulkan ya Allah? Padahal saya sudah berusaha melakukan sholat, berdoa, sudah melakukan hal-hal kebaikan, sudah berbagi, sudah sedekah subuh, sholat sudah di awal waktu, sholat sunatnya saya lakukan, sepertiga malam terakhir saya juga jalankan tahajudnya, taubatnya, kemudian sholat hajatnya, sholat duhanya, saya mencoba memperbaiki diri saya dan sebagainya, tetapi tetap doanya tidak dikabulkan. Barangkali ada dosa yang tidak kita sadari itu ada di dalam diri kita. Apa itu? Harta yang kita miliki berasal dari cara-cara yang haram. Ya, berdasarkan cara-cara yang haram. Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah? Makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Na'udzubillahi min dzalik. Sekepal saja barang haram masuk ke dalam perut kita 40 hari, amal-amal kita tidak akan diterima. 40 hari doa-doa kita tidak akan diterima. Sekepal barang haram. Barang haram itu karena zatnya yang haram, barang haram itu bisa jadi zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya dengan haram.
Na'udzu hadis Rasulullah. Apa kita nggak yakin dengan hadis Rasulullah ini? Beliau mengatakan sekepal saja barang haram masuk dalam perut kita, maka 40 hari. Itu sekepal. Lah kalau berkepal-kepal, kalau berpiring-piring, kalau banyak, Allahu Akbar, doa kita tidak akan dikabulkan. Pernah nggak kita berdoa tetapi tidak dikabulkan? Sering nggak kita berdoa tetapi tidak dikabulkan? Sekali lagi saya katakan, padahal Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, tetapi ini tidak dikabulkan ya Allah. Jangan-jangan karena harta yang kita miliki kita peroleh dengan cara-cara yang haram. Terus kalau doa kita tidak dikabulkan, so what gitu. Doa kita tidak dikabulkan, doa kita tidak diterima, lalu apa yang bisa kita harapkan dari hidup kita? Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita sering mengkonsumsi barang haram, yang salah satu bentuknya adalah dengan cara mendapatkannya dengan cara yang haram, itu adalah rusaknya keturunan kita. Rusaknya keturunan kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dibawa oleh darah menyebar ke seluruh bagian tubuh kita. Makanan kita makan, ya, minuman kita minum, contohnya minum seperti itu. Kalau minumannya halal, makanannya halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Korupsi kah, mencuri kah, menipu orang kah, macam-macam seperti itu. Zatnya halal, tetapi jadi berubah wujud menjadi barang haram. Ketika makanan kita makan masuk ke dalam mulut, lalu ke dalam perut kita, dibawa oleh darah kita ke seluruh tubuh. Dibawa oleh darah kita ke seluruh tubuh kita. Artinya apa? Makanan haram itu, zat yang haram itu berarti berada di seluruh tubuh kita. Barang haram itu ada di seluruh tubuh kita, termasuk di otak dan di hati kita. Apa yang terjadi? Makanan haram, makanan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, lalu itu menjadi saripati, menjadi sperma. Kalau istri wanita menjadi sel telur. Di dalam sperma kita, laki-laki, di dalam sel telur wanita, itu terdapat zat yang haram, terdapat barang yang haram, terdapat sari-sari yang haram, lalu itu bertemu dan menjadi anak kita, menghasilkan keturunan kita. Lalu kita bayangkan di seluruh tubuh anak kita itu ada barang-barang yang haram. Setelah dia lahir juga kita berikan makanan yang dengan cara yang haram. Kita berikan pakaian juga pakaiannya yang haram. Kita dapatkan dengan cara yang haram. Maksudnya gitu. Lalu apa yang terjadi? Na'udzubillahi min zalik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak, adik rahimah. Jangan merasa aneh kalau ada anak yang cenderung membangkang, cenderung tidak menurut kepada kita, yang cenderung tidak mudah diatur, yang cenderung tidak mau beribadah, yang cenderung tidak mau menuruti jalan-jalan Allah, yang cenderung tidak mau datang ke tempat-tempat yang thayyib, tempat-tempat yang baik. Kecenderungannya adalah kecenderungan mengikuti jalannya iblis, jalannya setan. Hayu kita introspeksi diri. Jangan salahkan mereka. Bukan mereka yang salah. Bukan mereka yang salah. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan ada di dalam darah mereka itu barang yang kita hasilkan dengan cara yang haram. Jangan-jangan di dalam darah anak kita mengalir darah yang haram. Berasal dari mana? Berasal dari diri kita yang juga di dalam diri kita itu ada barang yang haram. Lalu kita berikan nafkah, berikan makanan, minuman, pakaian, kelengkapan sekolah yang berasal dari cara-cara yang haram. Bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang baik? Bagaimana anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleh? Kebayang nggak Bapak Ibu?
Sudahlah makanan yang kita berikan berasal dari cara yang haram menjadi barang haram. Sudahlah baju, buku, pulpen, celana, kendaraan kita yang kita berikan untuk anak-anak kita, sekolah-sekolah terbaik, itu juga dengan cara yang haram. Lalu apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Allahu Akbar. Rusaknya keturunan. Ada kecenderungan anak kita membangkang, tidak mudah diatur, tidak mudah nurut, tidak mau ibadah. Jangan-jangan faktor terbesarnya justru merupakan kesalahan kita. Faktor terbesarnya kenapa? Karena kita memberikan mereka makan, minum, dan pakaian dari cara-cara yang haram. Allahu Akbar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya. Kalau kita mendapatkan harta, memiliki materi dengan cara yang haram, itu akan mengurangi iman di dalam hati kita. Kecenderungan kita untuk menghadap kepada Allah itu semakin lama semakin berkurang. Tidak mudah, rasanya tidak ringan untuk sekedar sholat wajib 5 waktu saja. Tidak mudah, tidak ringan untuk menjalankan sholat sunat. Tidak mudah, tidak ringan untuk berbagi. Tidak mudah, tidak ringan untuk kita mencoba merawat sesama. Yang ada di dalam pikirannya orang-orang yang seperti itu adalah bagaimana semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin bertambah, semakin lama semakin kaya raya. Imannya belum tentu ada. Imannya ada tetapi tidak pernah meningkat. Imannya ada tetapi barangkali imannya itu semakin lama semakin berkurang. Ini adalah salah satu contoh, salah satu tanda bahwa ada harta haram yang ada di dalam diri kita, di rumah kita, di perusahaan kita. Barangkali seperti itu. Identifikasi. Tidak mudah mengidentifikasi apakah cara yang kita lakukan itu halal atau tidak halal. Tetapi akan sangat mudah melihat akibat dari apa yang kita miliki. Sangat mudah melihat akibat dari apa yang kita lakukan terkait dengan harta yang kita miliki. Jika harta yang kita miliki kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, insya Allah akan menjadi berkah. Tetapi sebaliknya, jika harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak halal, itu akan berubah menjadi musibah. Dan itulah salah satu ciri dari istidraj. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Salah satu bentuk, salah satu ciri harta kita didapatkan dengan cara yang tidak halal, itu adalah harta kita itu mudah menguap. Kerja keras, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras, keringat dingin, keringat panas, keluar semua. Waktu 24 jam itu berasa kurang, berasa tidak cukup. Kalau perlu saya ingin waktu sehari semalam itu 30-35 jam misalnya. Kerjanya luar biasa, tetapi kita tidak pernah merasa cukup. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan. Ya, tidak cukup. Rasanya kurang terus, kurang, tambah lagi, tambah kerja keras, tambah, Masya Allah. Mau sampai kapan? Ya, nggak pernah cukup. Kita kerja keras banting tulang. Sekali lagi saya katakan, kerja keras banting tulang, merantau jauh, nggak pernah pulang kayak Bang Toyib. Ya, tiga kali lebaran nggak pulang-pulang. Tetapi dapatnya banyak. Alhamdulillah dapatnya banyak, tapi nggak pernah berbekas. Kerja keras banting tulang, merantau jauh kemana-mana, ke luar negeri barangkali gitu, pulangnya mungkin 5 tahun sekali, dapatnya banyak, tetapi tidak berbekas. Uangnya banyak, tapi nggak ada hasil, nggak ada bentuk. Nguap begitu saja. Kalau orang mengatakan itu uang jin dimakan tuyul, uang setan dimakan iblis, seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi dengan diri kita, barangkali ada cara-cara kita mendapatkan harta itu caranya haram. Barangkali ada di antara kita yang melakukan proses mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Gampang kita nilai, nggak usah menilai orang lain, nilai diri sendiri.
Betulkah saya kerja keras? Betulkah saya punya uang banyak tapi nggak pernah merasa cukup? Jangan-jangan ada proses, ada cara yang kita lakukan ternyata itu caranya haram. Betulkah kita saat ini sudah punya rumah megah, mobil mewah, gitu kan? Tapi semakin banyak harta kita, semakin kenceng juga kita ngutang ke orang lain. Silahkan cek secara jujur. Silahkan introspeksi diri. Hayu berkaca kepada diri kita sendiri. Kalau di antara kita masih memiliki perasaan tidak cukup dengan harta yang kita miliki, merasa kurang, barangkali ada proses mendapatkannya yang haram. Ya, yang haram. Kalau kita merasa pada saat ini dapat uang banyak, ya, kita mengatakan rezekinya banyak, tetapi tidak pernah berbekas. Gajinya sih puluhan juta, tapi rumah nggak pernah kebeli, gitu. Barangkali seperti itu. Jangan-jangan ada proses yang kita lakukan itu prosesnya haram. Kita punya uang banyak, tapi ngutang terus, gesek kartu kredit, pinjol, KTA, dihajar semua, diambil semua. Jangan-jangan kita masih punya cara-cara yang haram untuk mendapatkan uang tersebut. Yuk kita jujur, yuk kita introspeksi diri, yuk kita berpikir, apakah masih ada cara-cara yang haram yang kita lakukan? Kalau iya, yuk bertobat. Kalau iya, hayu memperbaiki diri. Kalau iya, hayu kita merubah sikap diri kita. Hayu kita merubah bagaimana caranya kita mendapatkan harta yang halal. Baik zatnya yang halal maupun prosesnya juga yang halal. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Berikutnya, tanda-tanda bahwa harta kita itu termasuk harta yang haram, bisa karena bentuknya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram, itu kita sering sakit, bolak-balik sakit, bolak-balik ke rumah sakit, membawa penyakit, bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik dirawat. Masya Allah, banyak kasus yang seperti ini. Saya punya salah satu teman diskusi lah atau apapun, konseling seperti itu. Dia bilang dia seorang mantan kepala cabang bank terkenal, bank swasta nasional. Dia punya jabatan pada saat itu sebagai seorang kepala cabang. Oh, prestisnya luar biasa, kebanggaannya luar biasa, dan memang fasilitas pun juga luar biasa. Tetapi dia cerita, Pak, saya ini langganan tiap bulan itu masuk rumah sakit. Langganan, kalau bukan saya, ya anak saya, ya keluarga saya yang lain. Sampai-sampai orang rumah sakit itu apal banget. Oh, datang lagi ya. Oh, berobat lagi. Sampai-sampai yang bersangkutan pun hafal. Obatnya apa, jenisnya apa, dosisnya apa. Allahu Akbar. Sampai-sampai segitunya. Lalu beliau memutuskan untuk resign, untuk keluar dari bank tersebut, kembali ke titik nol, merintis usaha. Memang tidak mudah. Memang tantangannya luar biasa. Yang tadinya ada di pucuk, di pusat kekuasaan, tiba-tiba mesti jatuh. Jatuh yang dia buat sendiri karena sadar dengan apa yang dia hadapi, yang dia alami. Merintis lagi dari nol, yang dulu setiap kali jalan kemana-mana ada kendaraan, ada sopir, pintu dibukakan. Dia mesti merintis menggunakan sepeda motor yang paling murah, jualan keliling. Tetapi alhamdulillah, dia katakan saya tidak pernah lagi datang ke rumah sakit. Ya, saya tidak pernah lagi mendapatkan sakit-sakit yang seperti dulu. Paling banter cuman flu, batuk, pilek, itu wajar, itu penyakit untuk semua orang. Tetapi ketika mesti dirawat di rumah sakit, tidak. Keluarganya, pasangannya juga semuanya menjadi sehat. Dulu langganan tiap bulan. Betul di cover asuransi, betul semua biayanya ditanggung oleh perusahaannya, tetapi bukan persoalan itu kan.
tubuh kita dibombardir dengan obat-obatan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, yuk periksa diri kita. Yuk periksa keluarga kita. Kalau ternyata di antara kita masih uangnya banyak tapi nggak pernah sehat, uangnya banyak tapi bolak-balik masuk rumah sakit, uangnya banyak, tetapi ada saja yang terkait dengan diri kita, terkait dengan kesehatan diri kita. Periksa, koreksi, jangan-jangan ada barang haram di dalam diri kita, baik itu zatnya yang haram atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Luar biasa, jelas Allah itu memberikan contoh, memberikan tanda, memberikan sinyal itu sangat mudah kita baca kalau kita mau belajar. Sangat jelas, terang benderang sinyalnya, pertandanya, tanda-tandanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cuman kitanya tidak pernah mau belajar. Kenapa kita tidak pernah mau belajar? Karena tadi godaan duniawi, penghormatan sosial, semakin kaya semakin dihormati. Semakin kaya semakin berada pada kasta tertinggi. Semakin kaya semakin kita menjadi warga negara kelas 1. Ditambah lagi dengan keimanan kita yang tidak begitu kuat. Jadilah seperti ini. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Satu lagi saja saya berikan contoh, sebetulnya banyak kalau kita mau bongkar satu persatu, tapi nggak usah kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja cukup. Ya, 6 saja cukup. Kalau 6 hal ini terjadi di dalam diri kita, yuk periksa. Jangan-jangan ada haram, ada barang haram, atau ada barang halal, tapi didapatkan dengan cara yang haram. Yang keenam, harta yang haram itu, haram zatnya atau haram cara mendapatkannya, tidak membawa ketenangan ke dalam diri kita. Rasanya itu was-was, ragu, tidak punya keyakinan, tidak punya kepastian, ini bagaimana, itu bagaimana, apakah seperti ini, apakah seperti itu. Hatinya itu tidak pernah merasa nyaman, tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa bahagia. Yang ada itu rasa takut, khawatir, was-was, macam-macam. Kalau itu terjadi dalam diri kita, jangan-jangan ada harta haram. Jangan-jangan ada harta haram yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Tadi ingat, 1 kepal saja barang haram, makanan haram masuk ke dalam perut kita, 40 hari doa kita tidak akan dikabulkan. 40 hari amalan-amalan kebaikan kita tidak akan dinilai sebagai sesuatu yang baik. Tidak dinilai sebagai amal yang baik. Lalu kalau doa kita tidak dikabulkan, sekepal 40 hari, 2 kepal 80 hari, 3 kepal 120 hari, lalu ketika puluhan kepal, ratusan kepal barang haram masuk ke dalam tubuh kita, berapa lama doa kita itu tidak dikabulkan? Berapa lama kebaikan kita tidak dinilai oleh Allah? Berapa lama, Allahu Akbar? Lalu buat apa kita hidup lama-lama di dunia? Kalau seperti itu, doa aja tidak dikabulkan oleh Allah. Kebaikan kita saja tidak akan dinilai oleh Allah. Itu baru urusan doa. Belum lagi rusaknya keturunan. Belum lagi iman kita yang akan menjadi semakin lama semakin berkurang. Belum lagi harta kita tidak pernah berbekas. Uang jin dimakan tuyul, uang setan dimakan iblis. Belum lagi kita bolak-balik dirawat di rumah, di hospital barangkali. Yang paling penting juga itu tidak akan membawa ketenangan, was-was. Hatinya tidak pernah nyaman, hatinya tidak pernah merasa bahagia. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ketika makanan haram masuk ke dalam perut kita, saripatinya dibawa oleh aliran darah menyebar kepada seluruh tubuh kita. Pada saat itu, zat yang haram tadi berada di seluruh bagian tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, termasuk bersemayam di otak kita, termasuk juga bersemayam di hati kita. Bagaimana hati kita akan tenang?
bagaimana keimanan kita akan bertambah, akan meningkat. Karena iman itu adalah urusan hati. Ya. Bagaimana kita bisa berpikir nyaman, tenang kalau di dalam otak kita, pikiran kita itu bersemayam zat-zat yang hukumnya itu haram. Na'udzubillahi min zalik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, harta yang berkah itu seperti apa? Harta yang halal itu seperti apa? Hati kita semakin dekat dengan Allah dan jiwa kita semakin tenang. Itulah ciri-ciri kalau harta kita itu menjadi berkah. Itulah ciri-ciri kalau harta kita itu harta yang halal. Hati semakin dekat dengan Allah, otomatis kalau hati sudah dekat dengan Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Mudah memberikan sedekah dan menunaikan zakat. Ini ciri-ciri kalau harta kita itu halal. Ini ciri-ciri kalau harta kita itu adalah harta yang berkah. Keluarga harmonis dan dikaruniai oleh anak yang soleh dan soleha. Yang terakhir, senantiasa merasa cukup dan bersyukur dengan segala apa yang kita miliki pada saat ini, ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini, dan kita sambung insya Allah di minggu depan dengan materi-materi yang lainnya juga. Tentunya kita mencoba untuk mensinkronkan materi rezeki dengan keseharian kita, ya. Magnet rezeki ada jurus-jurusnya, kita bahas dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lebih jauh lagi, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan view yang lebih luas lagi. Barangkali itu untuk sementara. Silahkan Mbak Anggi untuk dilanjutkan dulu. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, membuka mata ya, karena ini banyak yang kadang-kadang sudah menjadi keseharian. Dan ya mudah-mudahan dengan kita datang ke majelis ilmu ini ya, nggak ada yang kebetulan Allah hadirkan kita di sini ya, untuk mungkin pada saat kita merasa terketuk hatinya ya, merasa ada yang belum tepat gitu ya, mudah-mudahan kita masih memiliki waktu nih ya, memiliki waktu di dunia ini untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah juga ini adalah salah satu bentuk tanda sayang Allah ya, yang ingin kita semakin dekat kepadanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Farid atas sharingnya yang sederhana, tapi ini penting sekali untuk bisa mengingatkan kita selalu ya Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini juga sudah banyak nih Pak Farid yang tadi komen, yang tadi kirim pertanyaan gitu ya, karena ini tip apa ya, materi rezeki tentunya banyak hal yang bisa dikupas gitu ya. Dan Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau nanti di kemudian hari ya, biasanya kita masih menunggu pertanyaannya masuk sampai dengan hari Rabu maksimal, bisa WA langsung di 0812 1139 1230. Dan di sini untuk yang mau melihat siaran ulangnya, ini bisa langsung, sudah ada rekamannya live streaming kita ke Facebook Pradita Channel ya. Kalau mau langsung rewind lagi, ulang lagi, bisa langsung di sana, atau biasanya bisa juga di YouTube Pradita Channel, dan ini biasanya kita baru upload ya di hari Senin. Insya Allah lebih mudah ya mencarinya karena langsung berderet. Biasa kalau di YouTube ya nggak ketumpuk postingan. Dan silakan kalau apabila yang mau ingin mengulang kembali ataupun menonton video-video kajian Pak Farid yang sebelum-sebelumnya, karena kita saat ini sudah di kajian ke-89. Terima kasih Pak Farid sekali lagi atas sharingnya, kajiannya ya. Mudah-mudahan Pak Farid keluarga senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan dan dibahagiakan Allah, dan juga dimudahkan untuk menggali-gali ilmu Allah, dan tentunya juga kirimkan doa kita bersama untuk guru kita Ustadz Nasrullah. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan karena jam terbang tinggi, tapi saat ini sedang perlu banyak cas energi ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan menjadi energi buat beliau. Dan ya, sebelum mengakhiri Bapak Ibu mohon izin saya sharing beberapa hal terlebih dahulu ya. Tadi di awal Bapak Ibu sudah melihat bahwa kita saya ada share video ya, video terkait dengan saya hide dulu biar hide. Ya, terkait dengan seminar hybrid magnet rezeki ya, bulan ini ya di 2 dan 3 Juni alhamdulillah kita sudah melaksanakan seminar hybrid magnet rezeki, dilanjutkan dengan training hybrid magnet rezeki. Insya Allah Agustus kita lakukan kembali ya,
masih dengan Pak Farid, dan insya Allah kalau kemarin dengan Aiden hari ini saat ini nanti akan bertugas ke Padang, maka akan bersama dengan Bunda Anis Rahmawati. Silakan bagi yang mau bergabung ya, karena masih ada early bird nih ya sampai dengan 27 Juli dengan hanya Rp120.000 saja. Insya Allah ini akan menjadi sedekah ilmu yang luar biasa ya, bergabung dalam majelis ilmu ya, dan juga tentunya bertemu dengan teman-teman komunitas positif. Monggo kalau yang mau bisa kita belajar bersama offline ya, karena ini di hotel The Primo Hotel yang mungkin agak lumayan infaknya, karena memang standarnya bintang 4 dan standarnya yang profesional ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah juga hari Minggu besok ya, Ahad, kami akan ada acara offline yaitu kelas sharing Garputala. Di sini kita akan Garputala, Pak Farid akan sharing terkait dengan Garputala, juga bisa diskusi Garputala ya. Terbatas hanya 10 orang saja, sudah ada beberapa yang daftar, jadi tinggal beberapa seat lagi. Silakan bagi yang mau bergabung, hanya 99%. Ini infaknya selain untuk makan siang, kita juga untuk berbagi sedekah nasi box ya di KMR Box ya. Jadi untuk ajaib ya, kita memang nggak boleh gratisan ya kalau dimakan rezeki ya, nggak boleh mental gratisan. Kita berbanyak sedekah ilmu, sedekah juga kepada orang lain. Jadi sebagian dari infaknya ini akan kita salurkan ke Jumat Berbagi MR Box. Tempatnya di Car Free Story di Tanah Abang ya. Jadi silakan dari berbagai daerah bisa, atau misalnya dari yang stasiun ya, ini bisa tinggal nggak jauh dari stasiun Tanah Abang. Ini sedikit di sini gambaran acara kita yang sebelumnya terkait dengan kelas sharing Garputala. Ya, di mana Pak Farid sharing, lalu juga kita akan langsung saja ke 0812-113912330. Dan ini sedikit sharing terkait dengan laporan kita berbagi nasi box di Sahabat Berkat Cinta, di mana yang menyalurkan adalah bunda-bunda kita yang di sini punya usaha catering maupun yang sedang memulai usaha cateringnya. Alhamdulillah sudah disalurkan di Bandar Lampung, ya, kemudian di Bekasi, di Semarang, dan Jombangnya lagi libur nih karena ada ke pesantrennya panas ya, anaknya masuk pesantren panas. Dan di Jakarta Pusat di sini saya juga sekarang masukkan MR Box karena beberapa memang transfernya ditujukan ke MR Box ya. Jadi biar sekalian benar-benar transparansi laporannya. Ini adalah totalnya yaitu dana yang masuk selama dari sejak 2 pekan terakhir ya, 3 pekan terakhir, yaitu sebesar total Rp1.276.000 dan masih ada saldo sebesar Rp276.000 yang insya Allah akan kita salurkan di pekan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berbagi bersama kami dan sudah mengikuti acara ini. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau sama-sama ya, sebagai bentuk rasa syukur yang mau berkontribusi di tadi Sahabat Berkat Cinta untuk teman-teman kami, boleh langsung hubungi saya saja. Mudah-mudahan ini juga menjadi jalan keberkahan kita sama, jalan wasilah kebaikan kita bersama, karena yang mendapatkan manfaatnya tidak hanya para penerima, tapi juga tentunya Bapak Ibu maupun para dapur Sahabat Berkat Cinta di sini yang sudah juga membuatkan masakan yang sepenuh hati dan membagikannya kepada pihak-pihak yang memerlukannya ya. Baik, kalau gitu sebelum kita akhiri seperti biasa Pak Farid akan menutupnya dengan doa ya. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita
tutup acara pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah memberikan kelancaran, dan insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa memberikan juga keberkahan sebagai salah satu bentuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita mulai dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qawi, jika hari ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, kuatkanlah dia ya Allah untuk mampu bertahan dan bersabar. Dan hiburlah ia dengan penuh karunia, karena janji-Mu yang tidak pernah Kau ingkari, setelah kesulitan akan ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Basit, jika di antara kami ada yang sedang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit di hatinya, ada benih-benih sombong, iri hati, dengki, dan dusta, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah ya Afu, ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti, merasa dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hati mereka untuk memaafkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita akhiri seperti biasa, yuk foto bareng dulu. Ya, kita foto bareng nih ya. Ini makanya juga Bapak Ibu nih, Pak Farid jadwalnya luar biasa. Sebenarnya tadi beliau lagi dinas di Banjarmasin, jadi mohon izin kalau sinyalnya lumayan ya, lumayan keren, tapi beliau benar-benar di saat ada jadwal pun diusahakan tetap berbagi kajian dengan kita. Ya, silakan di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Oke ya, baik. Seperti biasa kita ingin menyebut ridho Allah tangannya. Nah, seperti ini ya. Silakan. Oh baik, Bu Iing. Oke, 1, 2, 3, tahan sebentar. Oh ini. 1, 2, 3 sebentar. Oke, sebentar. Aduh, masih WA nih. WA. Chat ya, sebentar. Oke, kemudian 1, kita mengharap hanya pertolongan pada Allah dan juga 1 sama terhubung kalau di magnet rezeki ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. Alhamdulillah. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya di sini senantiasa diberikan kesehatan, dimuliakan dan dibagikan Allah, dilancarkan segala urusannya ya. Selamat Amin ya rabbal alamin. keluarga. Sampai jumpa lagi Amin. insya Allah di Makasih video Bang Anggi, selanjutnya. makasih Pak Farid. Baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Anggi dan Iya, Mbak yuk kita Farid. tutup Terima kasih Mbak Anggi. Mbak Anggi. Nah, kita tutup bersama dengan doa majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Ya, Sampai terima jumpa. kasih Mbak Anggi. Mbak Anggi. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة